Halo semua, balik lagi di channel Main Sendiri, dan di video kali ini gue bakal review cepat aja mengenai Injustice 2. Sebenarnya gue nggak rencanain review game ini, cuma game ini tiba-tiba diskon di Steam di harga Rp20.000. Itu harga yang paling murah nih, yang pernah gue lihat dari Steam. Dan ya gue coba aja sih, 20.000 menurut gue kayak nggak semahal itu, murah bahkan. Dan setelah gue main kurang lebih 10 jam, gue belinya 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Dan gue pengen cerita aja sih, apakah game ini masih worth untuk dibeli atau enggak, untuk coba atau enggak, karena kan game ini juga udah lama gitu kan. Jadi ya, silakan ditonton. Too close. And the so-called hero, condoning the very act he would condemn. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, gue bakal mulai dari bagian gameplay. Karena menurut gue itu yang paling penting, alasan untuk beli game Injustice 2. Karena ini kan game fighting ya, jadi kayak cukup penting apa yang bakal lo mainin. Nah, dari segi gameplay, gue ngerasa bahwa gameplay dari Injustice 2 ini, dia lebih cepat pacingnya dibandingkan dengan beberapa game fighting lainnya. Contohnya kayak Tekken, ataupun kayak Mortal Kombat 9 yang pernah gue mainin. Jadi ini kerasa lebih cepet dan apa ya, lebih lo harus lebih sigap aja sih mainnya. Beda gitu loh, dan combo-kombonya pun juga sebenarnya nggak rumit, nggak jauh dari Injustice yang pertama kalau lo udah pernah main. Tapi bagi gue bener gameplay di sini tuh jauh lebih ada peningkatan gitu. Dan dari segi combat sih ya standar sih sebenarnya, ada pukulan biasa, pukulan yang medium dan lain-lain, ada strong attack, dan ada juga ultimate ataupun jurus dari setiap karakter yang berbeda-beda. Dan bagi gue ultimate dari setiap karakter bagi gue cukup menarik untuk ditonton. Walaupun kebanyakan ultimate-nya rada bodoh sih, kayak contohnya Catwoman gitu kan, bawa motor nabrak lawannya gitu, terus kayak Batman yang nabrak musuhnya pakai kapalnya ditembakin. Bagi gue ultimate-nya ada beberapa yang cukup keren, kayak Deadshot, tapi ultimate itu kayak ngebosenin sih, karena setiap kali lu udah main terus gitu kan, kayak gue nih, gue main 10 jaman, ya udah gue bosen gitu ngeliatin Batman ultimate-nya, ya udah gitu-gitu lagi gitu kan. Gue ngerasa bahwa misalkan si pihak developer mungkin bisa nyediain beberapa pilihan ultimate gitu yang bisa diubah di loadout-nya, dibandingkan dengan satu yang bahkan ngebosenin sih, dan emang ngebosenin kalau bagi gue ya gitu. Nah, itu ngomongin masalah gameplay ya. Mungkin selanjutnya gue bakal ngebahas masalah gimmick atau fitur lah. Nah, fitur di game ini yang bikin lo mungkin bakal tetap main untuk grinding karakter lo itu adalah sistem leveling dan juga sistem customisasi. Jadi di game ini lo bisa customize karakter lo, bukan karakter lo, jadi karakternya. Contohnya Batman, lo bisa ngebangun Batman versi lo, pakai bentuk fisik yang kayak gimana, warnanya kayak gimana. Dan menurut gua customisasinya cukup menarik, karena lo bisa customize dari atas sampai bawah. Misalkan dari Superman tuh lo bisa customize dari jubahnya sampai ke kakinya. Terus bisa juga kayak Harley Quinn, lo bisa customize sampai ke senjatanya gitu. Dan sistem customisasinya ini sangat terikat dengan level. Jadi misalkan lo dapet item, dan item itu lo bisa didapatkan di gacha. Jadi ini juga nyebelin sebenarnya dari game ini. Jadi cara lo untuk mendapatkan item adalah buka mother box. Dan mother box itu lo bisa dapatkan dari beberapa permainan sih. Jadi kayak misalkan lo main multiverse atau lo main story. Nanti akan gue bahas. Dan lo bakal dapat mother box, dan itu akan random pakaian apa yang bakal lo dapat. Sebenarnya nggak masalah karena mother boxnya gampang didapetin, tapi kan nyebelin kalau lo ngedapetin item untuk karakter yang gak lo mainin. Contohnya gue nggak pernah mainin Poison Ivy, tiba-tiba gue dapet item dia mulu. Yang sering gue dapet tuh Harley Quinn, dan gue jarang pakai dia. Ya nyebelin gak sih, padahal gue lebih suka pakai Batman atau pakai Deadshot, tapi gue malah nggak dapet dapet gitu. Dan ketika gue udah dapet nih Batman bagus, ternyata terikat sama level, gue harus level 30, level 20, dan itu nyebelin. Dan sistem levelingnya bagi gue lambat sebenarnya, untuk naik level lumayan lama. Dan lamanya tuh aneh, karena mau karakter yang level 2 nih gue mainin sama karakter yang level 9, gue ngerasa progresnya sama-sama lama gitu. Nggak yang kalau level 1 ke 2 kan cepet nih harusnya. Nah, tapi ini tuh level 1 ke 2 sama level 9 ke 10 kerasa tetap lama. Jadi kayak gue ngerasa apa ya, perlu grinding banget untuk naikin karakternya, padahal gue cuma pengen bikin fisik karakternya itu yang gue suka aja gitu. Jadi ya itu sebenarnya sistem apa ya yang bikin kita sebagai pemain tetap tertarik sih untuk mainin. Karena kalau mungkin langsung dikasih, kita bakal cepat bosen gitu. Nah, tadi juga kan gue udah ngomong untuk dapetin mother box bisa dapetin dari story dan multiverse. Nah, jadi basically beberapa mode di game ini itu ada story,
ada juga multiverse, dan ada juga lokal sih untuk multiplayer. Pertama gue bakal bahas masalah story. Kalau untuk masalah story sih, bagi gue storynya standar dan pendek. Pendek banget. Ini story tipikal game superhero. Ya lu tau lah, kalau game atau film superhero tuh sebenarnya storynya ya pendek gitu, kosong sebenarnya. Jarang yang ada yang berat. Dan untuk game ini juga storynya dia tuh sequel ya, sequel dari Injustice yang pertama. Jadi kalau lo belum main yang pertama, mungkin lo bisa recap dari YouTube atau lo bisa mainin yang pertama. Tapi bagi gue pun kalau lo nggak main yang pertama pun nggak apa-apa gitu. Jadi karena dia di awal tuh dia ada semacam recap sedikit lah mengenai cerita yang di pertama. Dan ini lanjutannya. Dan di story ini menurut gue unik. Kenapa? Karena di bagian story, kayak Injustice yang pertama, itu tuh ada beberapa chapter. Dan di setiap chapter lo itu akan pakai karakter tertentu. Misalkan chapter pertama itu Batman. Abis lo main kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali gitu ya. Nanti lo baru pindah ke chapter selanjutnya dengan karakter yang baru. Nah, di game ini lo itu akan menemui beberapa chapter yang dimana lo itu menggunakan dua karakter. Contohnya itu lo pakai Firestorm dan juga Blue Beetle. Nah, ketika lo dihadapkan untuk bertarung, lo sebagai player itu lo bisa milih pakai karakter yang mana. Lo pakai karakter A atau pakai karakter B. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya adalah ketika lo menyelesaikan chapter itu dengan karakter A, lo itu bakal dapet reward khusus untuk karakter si A. Bisa dapet skin dan juga dapet apa ya? Ya skin sih setahu gue. Karakter customisasi sama warna. Dan itu lo bisa lakukan berkali-kali. Dan di bagian yang akhir-akhir ending pun, gue gak bakal spoil. Tapi lo juga akan memilih dua karakter dan itu kayaknya endingnya akan beda. Karena gue baru milih yang satu sih jauh ini. Gue pengen bikin video ini aja karena ngejar diskonnya aja sih supaya lu pada tahu. Dan ngomongin masalah story, gue sejauh ini sih ya cukup puas aja karena dari sinematik, dari cutscene-nya pun juga cukup seru untuk dilihat, action banget dan panjang-panjang sih cutscene-nya. Jadi ya kayak nonton sih sebenarnya gitu. Untuk masalah story sih kayaknya menurut gue cukup. Intinya story-nya pendek, padat, dan menarik tapi ya biasa aja gitu. Tipikal story-story superhero gitulah. Nah, selanjutnya gue bakal ngebahas masalah turnamen dulu. Jadi turnamen sebenarnya ya mirip lah kayak di Mortal Kombat, lo bakal lawan beberapa pilihan gitu dan bukan pilihan sih, tapi ini tuh bentuknya lebih ke local play, dimana lo sama temen lo kayak lawanan gitulah, adu skor gitu. Selanjutnya adalah multiverse. Nah untuk multiverse ini menurut gue ini merupakan mode yang gak bakal habis kontennya. Kenapa? Karena intinya di multiverse ini lo akan bisa melakukan sejumlah misi ya, misi main gitu intinya lah. Lo tuh disuruh berantem gitu. Dan multiverse itu sistemnya seperti event. Jadi dia bakal ngeriset. Multiverse itu bentuknya dunia, ada beberapa pilihan dunia yang bisa lo pilih. Dan itu bakal ngeriset. Gue udah main beberapa hari ini dan setiap harinya ngeriset dunianya. Dan setiap dunia itu dia biasanya beda-beda lawannya gitu lah. Bagi gue mode multiverse ini ya cukup menarik karena lo akan nemuin lawan yang berbeda-beda ya kan, dengan kostum yang berbeda-beda, dengan difficulty juga yang beda-beda, ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Tapi ya udah sama-sama aja gitu. Lo ngelakuin multiverse untuk naikin level karakter lo, balik lagi customisasi, dapat gear, terus ya udah gitu. Dan bagi gue multiverse ya menarik tapi ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi ya menurut gue itu hal yang baik lah karena itu ngebikin kita sebagai player ngecek gamenya gitu loh setiap hari. Oh ada yang bagus gini, ada yang bagus gini rewardnya gitu dan lain-lain. Nah kayaknya sejauh ini untuk gameplay di offline-nya udah cukup sih bagi gue. Story, multiverse, dan local play ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Dan selanjutnya gue bakal ngomongin masalah online. Nah game ini kan game yang lama ya, 5 tahun yang lalu udah nggak salah. Dan kemarin gue cek online beberapa kali dan gue nggak bisa nemuin lawan sama sekali. Gue nggak tahu apakah ini karena masalah internet atau masalah region. Tapi gue sekarang tinggal di Indonesia, gue nggak bisa nemuin lawan sama sekali di jenis apapun. Mau di ranked, mau di yang tanpa ranked, yang free battle nggak salah namanya. Gue nggak bisa nemuin lawan. Jadi buat lo semua yang pengen beli game ini untuk berpikir, oh online nih gitu kan. Karena gue pun sebelum beli, gue berharap gue bisa main online. Gue bisa naikin level karakter yang gue suka, Batman misalkan. Gue bisa bikin sesuai yang gue mau, warna yang gue mau, bentuk kepala dan sampai kaki yang gue mau, terus gue bisa pamerin dong ke lawan gue. Karena nih Batman gue gitu kan.
Tapi ya nyatanya nggak bisa gitu. Ya mungkin karena emang pemainnya udah pada minggat gitu kan, gamenya juga udah tua. Jadi buat lo semua yang mau beli game ini untuk ngerasain online-nya, untuk pamer karakter lo, untuk lawan orang-orang, jadi kompetitif. Kalau saran dari gue sih kayaknya lo salah sih kalau berharap kayak gitu. Karena ya udah mati gitu. Dan selanjutnya gue pengen ngebahas masalah kekurangan kali ya. Bagi gue kekurangannya sebenarnya satu hal doang sih yang paling utama, yaitu adalah repetitif. Karena ya memang jenis game fighting kayak gini kan dia emang repetitif ya. Karena memang ya dasarnya gitu aja gitu kan. Lo pakai karakter ini itu ya udah gitu aja. Dan karakter game ini pun nggak sedikit tapi nggak banyak. Setahu gua nggak ngitungin deh, tapi setahu gua kurang lebih 20-an. 26 karakter kalau nggak salah. Dan gua aja itu nggak mainin semua loh, karena gua nggak tertarik. Misalkan karakter Cheetah ya udah gua nggak mainin, gua mainnya yang gua suka aja. Dan gua ngerasa repetitif banget gitu loh yang gua lakuin. Main, naikin level, dapet gear, customize karakter, main, dan itu ngulang terus gitu kan. Dan story itu tuh dari yang pilihan-pilihan tadi, dari beberapa ending yang tadi gue bilang, bagi gue ya itu cuma kayak sekali dua kali pengalaman doang, lo gak bakal bisa mainin storynya lebih dari itu gitu loh. Dan sejauh ini kayaknya itu doang sih dari kekurangan. Dan mungkin catatan buat lo semua yang pengen main game ini, gue saranin sih mainnya di 60 fps, karena kerasa banget combatnya. Ini tuh yang tadi gue bilang di awal, harus cepet pacingnya, dan benar-benar 60 fps tuh beda banget sama 30. Sekarang kita udah sampai di bagian verdict. Jadi berapa sih nilai game ini bagi gue? Nah, bagi gue yang bukan pecinta game fighting nih, yang biasa aja gitu kan, dan gue mainin game ini di tahun 2022, gue kayaknya bakal kasih nilai game ini di sekitar 6,5 atau 7/10. Alasannya kenapa? Alasannya karena dari segi konten, bagi gue dia ya oke gitu kan, dari segi story oke untuk game superhero, tapi pendek. Untuk dari segi fighting dia oke, tapi ultimate-nya gitu-gitu aja. Dan dari segi roster juga gak sebanyak itu. Ada sih sebenarnya roster expansion, tapi lo perlu bayar lagi, dan bagi gue pricingnya aneh banget. Karena dari base game nih harganya kan 20.000, tapi lo bisa beli yang versi ultimate yang udah dapat DLC segala macam itu 180 deh kalau nggak salah. Dan itu jauh banget gak sih harganya, terpaut jauh gitu kan. Ngapain juga gue beli sejauh itu untuk game umur 5 tahun. Nah, sekarang masuk ke uh, pertanyaannya. Game ini worth untuk dibeli atau enggak nih jadinya? Harganya kan murah banget. Bagi gue, kalau lo memang tertarik sama game ini, lo pengen tahu ceritanya, lo pengen ngerasain main Injustice 2, pengen main combatnya, atau lo suka DC nih karakter-karakternya kayak gue, bagi gue sikat aja sih. Kalau memang komputer lo mampu gitu kan, emang lo ada uangnya 20.000, bagi gue sikat aja, ngerasain. Dan sejauh gue main juga gue ngerasa 20.000 gue tuh terbayarkan gitu kan, untuk ngerasain si Injustice 2 ini, walaupun gue terlambat beberapa tahun, 5 tahun ya. Dan buat lo semua yang pengen main game ini karena online ya, pengen lawan orang, bagi gue ini bukan pilihan yang tepat. Karena ya dari yang gue rasain, gue nggak bisa nemu lawan, dan ya ngapain juga gitu kan. Nah, paling itu sih review dari gue mengenai Injustice 2 di tahun 2022. Gimana menurut lo semua? Yang lo semua gimana ngeliat review ini? Lo pengen beli, pengen gak beli, atau lo pernah mainin game ini? Gimana menurut lo? Lo setuju nggak apa yang gue bilang? Menurut lo gimana gamenya? Apakah lebih bagus? Ataukah menurut lo lebih sampah gamenya? Dan lain-lain. Dan sekian sih dari channel gue. Kalau lo suka sama channel gue, lo bisa subscribe. Kalau lo punya rekomen game yang perlu gue review, atau cara review gue nih benerin dong, gitu kan, komen aja di bawah. Pasti gue baca, gue bales. Dan ya gitu, gue pengen berdiskusi aja sih sama lo semua yang nonton. Udah sih paling, thank you udah nonton video gue sampai habis, dan gue pamit.